Salam, perkenalkan nama saya Margarita Metkono, NIM 1.02.2021.0171, kelas E semester 2. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi tentang ketahanan nasional dan bela negara. A. Ketahanan nasional. Secara etimologis dibagi atas 3 bagian, yaitu yang pertama tahan, tabah, kuat, tidak kenal menyerah. Yang kedua ketuhanan, adalah mampu dan tahan. Yang ketiga nasional, kata nation yang berarti bangsa. Yang kedua secara terminologi. 3 wajan ketahanan nasional. Yang pertama, ketahanan nasional sebagai konsepsi atau doktrin. Yang kedua, ketahanan nasional sebagai kondisi. Yang ketiga, ketahanan nasional sebagai strategi, cara, atau pendekatan. Jadi, ketahanan nasional adalah konsep khas bagi Indonesia yang digunakan untuk mengulangi secara ancaman yang ada di suatu negara yang mampu, kuat, dan tangguh. Definisi ketahanan nasional menurut GBHN. Yang pertama, ketahanan negara yaitu menjalankan pembangunan sesuai tujuan negara. Yang kedua, ketahanan nasional adalah kondisi yang dinamis yang dapat berubah-ubah yang berasal dari integrasi kebutuhan bangsa dan negara. Yang ketiga, ketahanan nasional terdiri dari ketahanan politik, ketahanan ekonomi, ketahanan ideologi, ketahanan sosial budaya, dan pertahanan keamanan. Sejarah ketahanan nasional adalah pidato Insinyur Soekarno-Hatta 1975. Ciri-ciri ketahanan nasional. Ciri-ciri ketahanan nasional merupakan kondisi sebagai persyarat utama bagi negara berkembang. Difokuskan untuk mempertahankan kelangsungan hidup dan mempertahankan kehidupan. Tidak hanya untuk pertahanan, tetapi juga untuk menghadapi dan mengatasi tekanan, ancaman, hambatan, dan gangguan baik yang datang di luar maupun di dalam, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dimensi asas sifat ketahanan nasional. Dimensi atau aspek ketahanan nasional. Yang pertama, ketahanan ideologi. Yang kedua, ketahanan politik. Yang ketiga, ketahanan ekonomi. Yang keempat, ketahanan sosial budaya. Yang kelima, ketahanan pertahanan keamanan. Asas ketahanan nasional. Asas kesejahteraan dan keamanan. Yang kedua, asas komprehensif integral atau menyeluruh terpadu. Yang ketiga, asas mawas ke dalam dan keluar. Yang keempat, asas kekeluargaan. Sifat ketahanan nasional. Yang pertama, mandiri, dinamis, wibawa, konsultasi, kerjasama. Unsur ketahanan nasional atau Astagatra. 3 aspek kehidupan alamiah atau trigarta. Yang pertama, gatra letak geografis. Yang kedua, gatra keadaan dan kekayaan alam. Yang ketiga, gatra keadaan dan kemampuan penduduk. 5 aspek kehidupan sosial atau pasca gatra. Yang pertama, gastra ideologi. Yang kedua, gastra politik. Yang ketiga, gastra ekonomi. Yang keempat, gastra sosial budaya. Yang kelima, gastra pertahanan dan keamanan. Bela negara.
Definisi bela negara. Bela negara adalah upaya mempertahankan dan meningkatkan kewaspadaan diri dan lingkungan dari ancaman internal dan eksternal negara. Bela negara dibagi menjadi dua. Yang pertama, bela negara secara fisik, yaitu dengan cara militer seperti rakyat terlatih, Hansip, kepolisian, dan TNI. Yang kedua, bela negara secara non-fisik, seperti mengikuti pendidikan kewargaan secara formal, melaksanakan demokrasi, pengabdian tulus terhadap negara, berkarya, ikut aktif mengulangi bencana alam, ikut dalam kegiatan mental spiritual, dan membayar pajak. Yang pertama, unsur dasar bela negara. Ada beberapa hal yang menjadi unsur penting, diantaranya yang pertama, cinta tanah air, yang kedua, kesadaran berbangsa dan bernegara, yang ketiga, yakin akan Pancasila sebagai ideologi negara, yang keempat, rela berkorban untuk bangsa dan negara, yang kelima, memiliki kemampuan awal bela negara. Yang kedua, fungsi bela negara. Bela negara memiliki fungsi sebagai berikut. Yang pertama, mempertahankan negara dari berbagai ancaman. Yang kedua, menjaga keutuhan wilayah negara. Yang ketiga, merupakan kewajiban setiap warga negara. Yang keempat, merupakan panggilan sejarah. Yang ketiga, tujuan bela negara. Yang pertama, mempertahankan kelangsungan hidup bernegara. Yang kedua, melestarikan budaya. Yang ketiga, menjaga identitas dan integrasi negara. Yang keempat, menjalankan nilai-nilai Pancasila. Dasar hukum bela negara. Yang pertama, Pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945. Semua warga negara berhak dan wajib ikut serta upaya pembela negara. Yang kedua, Pasal 30 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002. Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya bela negara yang diwujudkan dalam penyelenggaraan pertahanan negara. Contoh sistem bela negara di Indonesia. Beberapa negara misalnya Israel, Irian, Korea, dan Singapura melakukan wajib militer bagi warga yang memenuhi syarat, kecuali dengan dispensasi untuk alasan tertentu seperti gangguan fisik, mental, atau keyakinan keagamaan. Sebuah bangsa dengan relawan sepenuhnya militer biasanya tidak melakukan layanan dari wajib militer warganya kecuali dihadapkan dengan krisis peraturan selama masa perang. Indonesia punya hari bela negara. Yang pertama, Kementerian Pertahanan Republik Indonesia atau Kemhan RI menjelaskan bahwa Hari Bela Negara diperingati setiap tanggal 19 Desember melalui Kepres nomor 28 tahun 2006. Yang kedua, penetapan 19 Desember sebagai Hari Bela Negara dipilih untuk memegang peristiwa sejarah ketika tanggal 19 Desember 1948 Belanda melancarkan agensi militer kedua dengan mengumumkan tidak adanya lagi negara Indonesia. Ketika itu Presiden Republik Indonesia Insinyur Soekarno-Hatta memberikan pendapat penuh kepada Masyur Syarudin Prawinegara untuk menjalankan
pemerintahan dengan pembentukan pemerintahan darurat Republik Indonesia di Padang, Sumatera Barat guna menjaga keutuhan negara Republik Indonesia. Contoh bela negara Indonesia. Baik, ini materi dari saya. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.